Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gunardi Prayoga dengan stambuk A121181440 dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar yang berjudul Keanekaragaman Makhluk Hidup dan Persebarannya. Yang pertama adalah biosfer dan makhluk hidup. Biosfer secara arti kata terbentuk dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sphere yang memiliki arti lapisan. Jadi bila digabungkan, biosfer adalah lapisan di mana tempat makhluk itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup, baik manusia, flora dan fauna, serta mikroorganisme lainnya. Biosfer dibagi menjadi 3 jenis lapisan, yaitu sebagai berikut. Lapisan pertama adalah atmosfer. Lapisan atmosfer merupakan lapisan gas yang berada di luar bumi sejak jarak 0 sampai dengan lebih dari 800 km di atasnya. Lapisan ini juga banyak mengalami transisi di antara pembatas lapisan satu dengan lapisan lainnya. Bukan berupa batas yang kaku dan saklek, namun pembatas itu mulai pelan-pelan, tipis dan lambat laun dengan ketinggian yang lebih. Terjadi proses kimia yang lain. Lapisan selanjutnya adalah litosfer. Lapisan litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal kurang lebih 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Dan lapisan terakhir yaitu lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Sekalipun hidrosfer bumi sudah ada sejak sekitar 4 miliar tahun, tapi lapisan air ini terus berubah bentuk. Perubahan bentuk lapisan air di bumi ini terjadi karena penyebaran dasar laut dan pergeseran benua yang menata kembali daratan dan lautan yang ada di bumi. Hidrosfer yang ada di bumi ini meliputi sungai, danau, lautan, samudra, air tanah, salju atau gletser, waduk, dan uap air yang ada di lapisan udara. Materi selanjutnya adalah tingkatan makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada setiap makhluk hidup terdapat 9 tingkatannya mulai dari susunan terkecil hingga susunan terbesar. Tingkatan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu protoplasma. Protoplasma merupakan zat hidup dalam sel yang sangat kecil dan spesifik serta sangat kompleks seperti protein, lemak, dan lain-lainnya. Tingkatan kedua adalah sel. Kumpulan protoplasma ini kemudian membentuk sebuah sel. Kumpulan protoplasma ini kemudian berkumpul dalam membran inti sel yang ada di dalam makhluk hidup. Tingkatan yang ketiga yaitu jaringan. Sel-sel tadi kemudian menjadi jaringan. Jaringan merupakan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama, misalnya saja saraf dan otot. Tingkatan keempat adalah organ. Merupakan bagian dari organisme yang memiliki tugas tertentu dan spesifik, misalnya paru-paru untuk bernafas, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan yang lainnya. Tingkatan yang kelima adalah sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang memiliki sinergitas kerjasama sehingga menghasilkan harmonisasi dalam tubuh. Misalnya saja mata dan telinga saling membantu kerja satu sama lainnya. Tingkatan yang keenam adalah organisme. Organisme merupakan nama lain dari makhluk hidup yang memiliki organ dan sistem organ yang terorganisir dengan baik. Tingkatan yang ketujuh adalah populasi. Organisme yang saling berkumpul sesuai dengan jenisnya kemudian membentuk suatu populasi. Misalnya saja populasi badak Jawa atau badak bercula satu hanya terdapat pada Balai Konservasi Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Tingkatan selanjutnya adalah komunitas. Di dalam komunitas terdapat berbagai populasi. Misalnya di dalam suatu komunitas di daerah A terdapat populasi badak, populasi merak, populasi ikan air tawar, dan yang lainnya. Beberapa populasi yang terdapat di komunitas tersebut saling melakukan interaksi satu sama lain, baik itu sebagai kawan maupun sebagai lawan. Dan tingkatan yang terakhir adalah ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kehidupan yang kompleks dari berbagai komunitas, baik itu komunitas hewan darat, komunitas hewan laut, komunitas tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya. Bahkan bukan hanya terdapat makhluk hidup saja, namun juga benda mati seperti tanah, air, dan udara, yang secara bersama-sama membentuk sinergi harmonitas pada tatanan ekologi. Misalnya ekosistem air tawar di Danau Toba, ekosistem tumbuhan di Gunung Salak, dan yang lainnya. Materi selanjutnya adalah asal mula kehidupan bumi.
Menurut beberapa ahli, ada beberapa teori-teori asal mula kehidupan bumi. Oke, yang pertama, teori kosmoson. Teori kosmoson berpendapat bahwa kehidupan sederhana berupa spora atau biji berpindah dari bagian alam semesta ke bumi yang tandus. Teori selanjutnya adalah teori katastrofisme. Teori ini berpendapat bahwa bumi mengalami sejumlah bencana dan kehidupan baru muncul dari materi anorganik yang tersisa setelah kehancuran. Dan teori yang terakhir adalah teori gradualisme. Perubahan geologis terjadi secara lambat dan berlangsung terus-menerus. Materi selanjutnya adalah keanekaragaman makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Oke, yang pertama adalah keanekaragaman gen. Apa itu gen? Gen adalah materi atau bagian kromosom yang menjadi lokasi sifat-sifat keturunan. Gen memiliki sifat herediter atau diturunkan dan berfungsi mengatur serta mengendalikan sifat atau penampilan suatu makhluk hidup melalui proses perkawinan atau interaksi gen dengan lingkungannya. Contohnya, terlihat adanya variasi padi. Varietas padi seperti rojo lele, varietas impari, varietas cisadane, varietas batu tegi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Bagaimana dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies? Hal itu bisa terjadi jika kedua makhluk hidup tersebut dapat melakukan perkawinan secara bebas dan kemudian menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Contoh keanekaragaman jenis atau spesies misalnya pada variasi famili Felidae seperti Felis domesticus atau yang disebut sebagai kucing dan Felis tigris yang disebut sebagai harimau. Selanjutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat terbentuk karena adanya persamaan dan perbedaan komponen biotik dan abiotik. Apa itu biotik? Apa itu abiotik? Biotik adalah komponen yang terdiri dari kumpulan makhluk hidup atau organisme yang berada di suatu lingkungan. Sedangkan abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Contoh keanekaragaman ekosistem diantaranya adalah adanya ekosistem laut. Ekosistem laut tersusun atas dua komponen tentunya, yaitu komponen biotik yang merupakan contohnya adalah ikan, rumput laut, kuda laut, cumi-cumi, dan juga lainnya. Dan yang kedua adalah komponen abiotik, contohnya seperti pasir laut, batu karang, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Persebaran organisme di bumi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sejarah geologi, dan penghambat fisik. Baik, saya akan jelaskan satu-satu. Faktor lingkungan. Dua faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik yang merupakan daratan, perairan, dan lintang geografis, dan biotik yang merupakan tumbuhan, hewan, dan jasad renik atau mikroorganisme. Selanjutnya adalah faktor sejarah geologi. Saat dunia masih bersatu dalam bentuk Pangea, kira-kira 200 juta tahun yang lalu, suatu spesies berada pada daerah dan bentuk yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri. Spesies-spesies yang awalnya hidup dalam daratan yang sama kemudian terpisah. Spesies yang terpisah tersebut masing-masing mendapatkan lingkungan yang berbeda. Spesies yang terpisah tersebut mulai beradaptasi dan mengubah bentuk dan fungsi tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dengan demikian, karena perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya, maka terbentuklah subspesies. Dan faktor yang terakhir adalah faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik disebut juga penghalang geografi atau barrier, atau bisa disebut juga sebagai isolasi geografi, seperti daratan, perairan, dan penggentingan daratan. Contohnya adalah gunung yang tinggi, padang pasir, sungai, atau lautan membatasi penyebaran dan kompetisi dari suatu spesies. Contoh kasusnya adalah terjadinya subspesies burung finch di Kepulauan Galapagos akibat isolasi geografis. Di kepulauan tersebut, Charles Darwin menemukan 14 spesies burung finch yang diduga berasal dari satu jenis burung finch dari Amerika Selatan. Perbedaan burung finch tersebut akibat keadaan lingkungan yang berbeda. Perbedaannya terletak pada ukuran dan bentuk paruhnya. Yang terakhir adalah sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya
melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.